Baik Ustadz, izin Ustadz mohon bantu Guru Kiai Idrus Romli menjelaskan alif Allah itu apa, lam Allah itu apa, ha Allah itu apa dalam lafaz Allah. Dulu mendiang Guru Ambo Buya Karim pernah menyebutkan makna masing-masing. Kini Ambo lupa Ustadz. Ini Ustadz mohon dijelaskan tentang alif Allah itu apa Ustadz, kemudian lam Allah itu apa dalam lafaz Allah. Kalau yang seperti itu saya gak tahu, karena itu kan biasanya ya ada kadang-kadang ulama menjelaskan seperti itu, tetapi memang orang-orang seperti kita gak sampai seperti itu. Misalnya seperti di dalam kitab-kitab, semua kitab suci itu terhimpun di dalam kitab suci yang 4. Lalu kitab suci yang 4 terhimpun di dalam Al-Quran. Al-Quran isinya terhimpun di dalam surat Fatihah. Surat Fatihah terhimpun di dalam basmalah, dan itu ada di titik ba-nya. Di kitab ada begitu. Ya kita ya gak ngerti ya, cuma ikut-ikutan aja, termasuk yang ditanyakan itu. Yang jelas Allah itu alamun lidzatil wajibil wujud. Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib adanya, itu aja sudah. Kalau lebih dari itu ya itu memperdalam sendiri mestinya, atau ya pakai ilmu yang lebih dalam lagi. Gak bisa diterangkan seperti ini, karena yang menerangkan gak bisa juga itu. Baik Kiai, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Kiai tentang Habib tapi Syiah? Seperti Habib Kribo mengatakan ada 99 trinitas. Kribo itu bukan ahli ilmu, nggak pernah ngaji, gak usah diikuti. Berbicara Habib, Habib itu artinya keturunan Rasulullah SAW. Kalau Habib itu orangnya soleh, orangnya baik, itu bagus. Kalau tidak soleh, tidak baik, ya kata Imam Al-Haddad, keluarga Rasul itu kalau melakukan maksiat azabnya 2 kali lipat. Mengapa? Karena mereka ahlul bait. Dan itu diancam seperti ancaman Allah kepada istri-istri Nabi di dalam surat Al-Ahzab itu. Yudha'af lahunnal 'adzabu dhi'fain. Azab Allah dilipat gandakan pada mereka 2 kali lipat. Istri-istri Nabi kalau maksiat. Keturunan Nabi juga begitu. Dan ucapan si Kribo itu Syiah. Nggak usah diikuti itu. Itu ya hanya lucu-lucuan. Itu hanya untuk menandingi Habib Bahar. Ya, emang Habib Bahar ini ya terlalu berani dan sering ngawur memang kadang-kadang. Akhirnya bagaimana? Ya mungkin pemerintah ini kalau melawan Habib Bahar ya capek, akhirnya dicari Habib lagi yang kira-kira musuh dia. Ketemulah yang namanya si Kribo itu. Dan dia bukan ahli ilmu, nggak perlu diikuti, nggak perlu bingung apa ikut yang Kribo, apa ikut yang Gundul, nggak perlu mikir itu sudah. Nggak perlu mikir itu. Dan memang ya di Indonesia Habib yang Syiah itu ramai. Ya kalau sudah Syiah ya nggak perlu diikuti sudah. Karena yang diikuti itu Habib yang ahlus sunnah dan alim. Kalau gak alim ya gak boleh diikuti walaupun Habib itu. Habib itu sebenarnya gelar bagi yang alim dan menjadi teladan. Cuma di Indonesia ini ya kadang ya walaupun gak ngerti apa-apa dipanggil Habib. Mestinya panggilnya Y itu. Y itu artinya Sayyid kecil, Y. Jadi belum Habib. Cuma negeri kita ini kan gelar ini kan murah sekali. Sekarang ini termasuk gelar yang murah tuh kiai. Kadang-kadang gak pernah mondok, gak bisa baca kitab dipanggil kiai. Akhirnya kita ini dipanggil kiai malu juga. Takut masuk itu. Termasuk gelar buya. Kalau buya itu dulu kan alim-alim lurus-lurus. Karena kemarin itu ada buya, omongannya salah semua, gak ada yang benar. Kapan? 3 bulan yang lalu. Ingat, ada buya
Tapi bukan dari Padang, bukan dari Riau. Buya yang dari Jawa Barat itu. Dari sana. Saya pikir itu bukan buaya, mungkin buaya itu. Dia ngomong ya, nggak ada yang benar, salah semua itu. Kok bisa lah omongannya salah semua? Itu namanya kalau dia alim zallatul alim, orang alim tapi terpeleset. Kalau si Kiribo itu bukan zallatul alim, memang nggak bisa apa-apa dia. Memang dia ya terpeleset dan bodoh memang.